Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Bisik Gizi 15 dengan tema Atasi dan Cegah Infeksi Kehamilan dengan Diet Antiinflamasi. Perkenalkan, nama saya Ervina Aulia Melaroza yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung pada hari ini, Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025. Sebelumnya kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya karena perubahan waktu yang tadinya sore hari menjadi pagi ini. Namun, kami harap hal ini tidak melunturkan semangat dan juga antusias para peserta untuk belajar dan juga mendapatkan ilmu baru pagi ini ya. Semoga webinar ini dapat memberikan wawasan dan juga manfaat bagi kita semua, khususnya terkait kesehatan ibu hamil melalui pendekatan gizi yang tepat. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rangkaian acara hari ini. Baik, jadi hari ini adalah Bisik Gizi yang ke-15 dengan tema atasi dan juga cegah infeksi kehamilan dengan diet antiinflamasi dengan narasumber keren kita yaitu Kak Septi Nur Hidayah selaku praktisi gizi. Nah, jadi Bisik Gizi ini adalah bincang asik seputar gizi yang merupakan webinar yang diselenggarakan oleh PT Gizi Berdaya Indonesia, Nutri Eat Healthy Catering untuk membahas mengenai isu-isu terkini seputar gizi. Adapun submateri yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kaitan inflamasi, imunitas, dan juga infeksi pada kehamilan, dasar diet antiinflamasi untuk ibu hamil, strategi praktis penerapan diet antiinflamasi pada keseharian ibu hamil, dan juga berikut ini adalah fasilitas dan juga benefit yang bisa teman-teman dapatkan ketika bergabung dengan Bisik Gizi ini. Yang pertama adalah bergabung dengan grup Nutri Eat Community, kemudian akan mendapatkan materi dan juga diskusi dengan ahli gizi, e-sertifikat peserta, dan juga ada GoPay dan e-sertifikat untuk peserta teraktif. Jadi diharapkan peserta dapat hadir dari awal hingga akhir, kemudian aktif bertanya ataupun menjawab apabila nanti narasumbernya ada melempar sedikit kuis, supaya kita bisa pilih nih siapa yang akan menjadi peserta teraktif yang pastinya nominal GoPay-nya lumayan loh. Kemudian, berikut ini adalah rangkaian acara yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu pembukaan, kemudian ada sesi dokumentasi, jadi diharapkan untuk peserta menggunakan virtual background untuk kita nanti dokumentasi bersama. Kemudian ada penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, dan juga pengisian presensi serta pengumuman peserta teraktif hingga penutupan. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, kami mohon kepada seluruh peserta untuk menggunakan virtual background-nya terlebih dahulu, lalu menyalakan kamera, karena kita akan melakukan dokumentasi bersama. Baik, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih para peserta. Peserta juga diperkenalkan kalau misalnya mau off kamera apabila sinyalnya nanti takutnya bermasalah dan lain sebagainya. Kemudian kita langsung masuk ke acara inti kita yaitu penyampaian materi nih. Kami dengan bangga memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini yaitu Kak Septi Nur Hidayah SGZ yang mana seorang ahli gizi yang juga saat ini sedang menempuh pendidikan profesi dietitian yang akan membahas mengenai topik penting mengenai pencegahan dan juga penanganan infeksi pada kehamilan melalui diet antiinflamasi. Jadi pastinya ilmu yang akan dibawakan oleh Kak Septi akan bermanfaat untuk kita semua. Diharapkan juga peserta bisa belajar banyak nih dari Kak Septi. Kemudian, halo Kak Septi, apakah Kak Septi udah ada di tempat?
Tes, halo. Udah Halo kedengeran nggak Kak suaranya? Septi, bagaimana nih Kak kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Gimana nih Alvina Kak, apa Kakak udah kabar? siap belum nih? Iya Kak. Bagaimana nih Kak, Kakak udah siap belum nih untuk berbagi ilmu dengan kita semua? Ya, siap. Nanti kita sharing-sharing aja ya di sini. Oke, baik. Nanti kita bakal sharing-sharing bareng nih sama sama Kak Septi. Kemudian karena Kak Septi sudah ada di tempat, kalau begitu waktu dan layar kami persilakan kepada Kak Septi. Baik, terima kasih. Webinar, mohon maaf atas ketidak. Rifina izin, boleh minta tolong dibantu share screen nggak ya? Oh boleh Kak, boleh Oh ya, materinya minta dikirim di grup di WhatsApp ya Kak ya? Nanti aku share baik. screen. Aduh. Baik, terima kasih Kak Ervina sudah bantu share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oh ya, di sini aku mau tahu dulu dong. Ini pesertanya kayaknya ada yang cowok-cowok juga nih. Ini apa nih yang memotivasi cowok-cowok ikut
webinar ini. Pengen tahu dong, boleh Kak Arsenius? Halo? Atau yang lain ini para-para ibu hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan atau gimana nih? Menambah wawasan baru. Baik. Kita di sini sharing-sharing aja ya, kakak-kakak, ibu-ibu semuanya. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Septi. Saya seorang praktisi gizi, sempat bekerja di rumah sakit, dan saat ini kesibukannya menjadi seorang mahasiswa profesi dietitian. Ya, terkait dengan kehamilan, ini ada satu diet namanya diet antiinflamasi yang ternyata penting banget untuk kondisi dan keberlangsungan janin yang ada di dalam tubuh ibu. Seperti itu. Mungkin boleh di next, Kak. Baik. Nah, di sini apa sih kaitannya inflamasi, imunitas, dan infeksi pada kehamilan? Nah, di sini ada gambar terkait dengan respon imun. Jadi di sini adalah sistem imunnya ini terintegrasi ya antara ibu, janin, dan plasenta. Nah, jadi di sini ada plasenta ya teman-teman. Di sini jadi plasenta ini adalah organ imun aktif. Jadi hanya menjadi nggak cuma jadi barrier atau batasan aja antara si janin sama organ ibu, tapi dia juga menjadi organ imun yang aktif untuk melindungi janin dari apa ya namanya virus, bakteri ataupun patogen seperti itu. Nah, lalu di sini karena si patogen ini ya kayak ada bakteri, virus, lalu apalagi nih atau patogen yang lainnya ini dapat memicu respon imun maternal atau respon imun ibunya, ibu hamilnya. Nah, dan ini dapat mengaktifkan si respon imun plasenta ini dapat mengaktifkan respon imun plasenta yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memengaruhi kondisi janinnya. Seperti itu. Lalu si plasenta ini sebagai sensor imun nih kalau misalnya ada bakteri atau patogen yang masuk, ini dapat mengaktifkan senyawa-senyawa proinflamasi seperti itu. Kayak di sini ada sitokin ya, sitokin, lalu ada namanya TNF alfa mungkin yang pernah dengar. Nah, ini adalah senyawa-senyawa kimia sebagai respon dari adanya proses inflamasi. Nah, responnya ini dapat berbeda-beda nih teman-teman karena dapat dipengaruhi salah satunya dari diet atau pola makan ibu. Seperti itu. Next, Kak. Baik, lalu si infeksi ini dan dampaknya terhadap kehamilan apa sih? Nah, jadi di sini ada berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi respon imun ibu seperti itu. Seperti salah satunya ada usia. Nah, di sini semakin menua usia, di sini inflammatory responsnya atau respons adanya proses inflamasi ini semakin tinggi. Lalu ada juga mikrobiota. Mikrobiota ini adalah kondisi kesehatan bakteri atau kesehatan usus kita seperti apa. Jadi misal kalau misalnya kondisi ususnya nggak baik, ini dapat memicu respon imun atau proses inflamasi yang berlebihan atau proses peradangan di dalam tubuh ini menjadi berlebihan. Lalu Western diet. Nah, di sini pola makan ya, teman-teman. Pola makan di mana kalau Western diet itu kan konsepnya tinggi lemak jenuh, rendah serat. Jadi kalau misalnya kita konsumsi misalnya apa ya, Western diet itu kayak burger gitu ya, junk food gitu, junk food
tanpa diimbangi dengan makanan sumber serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, nah ini dapat memicu respons inflamasi yang berlebih di dalam tubuh kita atau respons peradangan di dalam tubuh kita. Lalu ada juga comorbidities atau riwayat penyakit. Kalau misalnya si ibu A sama ibu B. Ibu A dengan riwayat penyakit misalnya preeklamsi atau enggak tekanan darahnya tinggi. Nah, otomatis ini dapat memicu proses inflamasi atau peradangan yang berlebih juga di dalam tubuh. Lalu juga ada stres, lalu obesitas, dan subakut infeksi atau adanya infeksi akut seperti mungkin diare. Ini dapat memengaruhi proses inflamasi atau proses peradangan di dalam tubuh kita. Nah, proses peradangan yang terjadi dalam tubuh kita ini otomatis dapat memengaruhi perkembangan kehamilan juga. Karena kan tadi ya ada si plasenta, ada organ imun aktif yang dimana dia dapat juga dipengaruhi oleh etiological factor atau yang tadi nih faktor-faktor yang dapat memengaruhi seberapa besar proses peradangan itu terjadi. Jadi sebisa mungkin kita jaga proses peradangannya supaya tidak berlebihan sehingga si plasenta ini tidak ibaratnya tidak bekerja secara maksimal yang mungkin itu dapat mengakibatkan beberapa timbul gejala atau tanda-tanda beresiko kehamilan yang mungkin lebih lebih parah seperti itu. Nah, di sini dapat memengaruhi karena kehamilan ini pastinya tentu dapat memengaruhi pertumbuhan anak ya, teman-teman. Jadi di mana untuk luaran jangka pendeknya ini dapat mengakibatkan BBLR, bayinya BBLR atau berat bayi lahir rendah seperti itu. Dan jangka panjangnya ini dapat memengaruhi penyakit kronis dan pertumbuhan bayi atau janin yang tidak seharusnya. Next, Kak. Oke. Nah, mohon izin suaranya nggak ada. Mohon izin suaranya terdengar nggak ya, Kak? Soalnya ada yang bilang suaranya nggak ada ya. Oke, baik. Siap. Baik. Izin melanjutkan ya. Nah, lalu hal yang tadi yang kalau misalnya ada beberapa macam proses peradangan seperti itu yang dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, ini kita dapat mensiasati, dapat mencegah ataupun menanggulangi proses inflamasi itu dengan diet anti-inflamasi. Nah, diet anti-inflamasi ini apa sih? Yang pertama adalah pola makan yang menurunkan peradangan kronis. Seperti itu. Jadi, dalam satu sajian makan nih, biasanya nih lebih tinggi vitamin, mineral, dan antioksidannya. Yang dimana itu ada di sumber sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Seperti itu. Dan lalu kaya antioksidan, serat, dan lemak sehat yang dapat mendukung fungsi imun optimal. Nah, ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan bahwa diet antiinflamasi ini dapat meningkatkan kesuburan bagi wanita usia subur, ya teman-teman. Jadi memang si diet antiinflamasi ini dapat menekan proses peradangan di dalam tubuh kita. Seperti itu. Selanjutnya, Kak. Baik, nah selanjutnya ini adalah prinsip dasar diet antiinflamasi untuk ibu hamil. Nah, di sini kan tujuan dari diet antiinflamasi sendiri kan untuk yang pertama menekan proses peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Karena balik lagi ya saat kondisi kehamilan ini pasti
tubuh masih beradaptasi adanya anggota baru gitu di dalam tubuh ibu gitu ya. Jadi tubuh masih proses adaptasi yang dimana ini dapat meningkatkan hormon kortisol ya, hormon stres juga yang dapat memicu proses-proses peradangan dan hal ini tentunya sangat harus dibantu dari asupan untuk menekan proses-proses peradangan tersebut seperti diet anti-inflamasi ini. Nah, prinsipnya apa? Jadi yang prinsipnya yang pertama adalah memprioritaskan makanan utuh. Nah, di sini makanan utuh ini adalah bahan makanan segar ya teman-teman yang bisa diolah dengan berbagai macam teknik pengolahan. Bukan konsumsi makanan olahan ya, bukan makanan yang terproses, jadi bahan-bahan makanan segar seperti ikan segar, sayur-sayuran segar, buah-buahan segar, seperti itu. Lalu mengurangi konsumsi makanan olahan atau makanan yang terproses, karena biasanya makan makanan yang terproses atau makan makanan olahan ini tinggi bahan tambahan pangannya, lalu tinggi natriumnya, tinggi gula, dan tinggi lemak jenuh. Yang dimana keempat hal itu sebagai prediktor atau menjadi faktor resiko untuk terjadinya proses-proses peradangan di dalam tubuh kita. Jadi sebisa mungkin untuk mengurangi mengurangi asupan-asupan dari makanan olahan atau makanan-makanan terproses. Lalu ada meningkatkan asupan asam lemak omega 3. Nah, di sini ini sudah terbukti secara ilmiah ya untuk asam lemak omega 3 atau asam lemak baik ini dapat menurunkan proses peradangan di dalam tubuh. Selain itu, ini juga bisa membantu proses pertumbuhan dan perkembangan janin. Lalu meningkatkan konsumsi vitamin, mineral, dan fitonutrien yang kaya akan antioksidan. Jadi biasanya kan kalau ini ya teman-teman, kalau ibu hamil itu fokusnya untuk meningkatkan asupan protein ya, TKTP, diet TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Nah, tapi jangan lupa juga dibarengi dengan asupan sayurnya, buahnya, seperti itu. Karena dalam kondisi kehamilan selain memang kita perlu protein sama kalori yang tinggi ya, tapi kita juga perlu asupan vitamin, mineral, dan antioksidan yang cukup untuk itu, untuk membantu menurunkan proses peradangan yang berlebihan di dalam tubuh. Karena kan memang kalau kondisi hamil ya yang tadi tubuh masih beradaptasi sama anggota baru, terus juga menyesuaikan respons imun yang tadinya mungkin normal-normal aja, terus tiba-tiba, waduh ini ada apa nih anggota baru gitu kan. Jadi respon imunnya dibantu untuk bisa bekerja dengan baik, salah satunya dengan meningkatkan konsumsi vitamin, mineral, dan antioksidan. Dan konsumsi dengan gizi seimbang. Ya, balik lagi gizi seimbang, jadi bukan 4 sehat 5 sempurna. Jadi dalam satu sajian yang kita konsumsi itu ada beberapa bahan makanan. Nah, aku mau tanya nih, ada yang mau jawab bisa open mic atau chat. Gizi seimbang ini komposisinya apa aja? Dalam satu sajian makan ada apa aja? Ya, protein hewani, nabati, sayur, buah, dan karbo. Oke, ada lagi? Zat gizi makro, protein, vitamin, dan mineral. Oke, ada lagi? Oke, benar ya, ada. Jadi dalam satu sajian makan itu ada betul, ada makanan pokok sebagai sumber karbohidrat atau zat tenaga. Lalu selain itu ada lauk,
ada protein hewani atau nabati sebagai sumber zat pembangun ya, protein, lalu ada sayur dan buah sebagai sumber vitamin, mineral, dan antioksidan atau sebagai zat pengatur di dalam tubuh kita. Dan untuk kebutuhannya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena dan itu juga untuk ibu hamil kan ada peningkatan kebutuhan ya teman-teman, itu bisa disesuaikan. 4 sehat 5 sempurna. Oh, 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak ada Kak. Jadi kita sudah berganti ya. Jadi gizi seimbang. Seperti itu. Wah, ini lengkap sekali Kak Reza. Ada sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, protein ya, termasuk dalam protein ya Kak. Ayam, telur, susu, dan karbohidrat. Ada ubi. Oke, baik. Ya, betul sekali. Jadi, untuk gizi seimbang sendiri ini dalam satu sajian makan, itu ya, ada makanan pokok, ada protein, ada lauk, lalu ada dan jangan lupa untuk konsumsi sayur dan buah yang cukup. Next, Kak. Baik, ini berikut strategi praktis yang bisa dilakukan di rumah, dan ini nanti kembali lagi disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari teman-teman sekalian. Jadi, yang pertama ini bisa memvariasikan menu harian. Karena apa? Karena satu menu yang kita konsumsi, misal kita konsumsi makanan pokok, itu yang bisa kita dapatkan itu adalah karbohidrat aja, sumber karbohidrat. Ya mungkin memang ada protein, ada lemak, tapi itu dalam jumlah yang sedikit. Nah, supaya menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bisa saling bersinergi, kita harus memvariasikan itu semua. Jadi selain ada makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, tapi kita juga harus dalam satu sajian makan ada protein hewani sebagai lauknya, lalu ada sayur dan buah juga sebagai sumber vitamin dan mineralnya juga, seperti itu. Jadi bisa saling melengkapi antara satu bahan makanan dengan bahan makanan yang lainnya. Jadi kita bisa lebih optimal untuk mendapatkan keseluruhan zat gizi yang harusnya kita dapatkan. Karena kan memang ibu hamil perlu banget, apalagi ada kita memberi makan berarti 2 orang ya, teman-teman, ada si ibu dan ada anaknya gitu. Jadi sebisa mungkin ini kita perhatikan kembali untuk melengkapi sajian olahan atau makanan yang kita konsumsi seperti itu. Lalu selain itu ada perhatikan teknik pengolahan. Nah, di sini yang dianjurkan ini ada mengukus, lalu tumis ringan, lalu ada panggang atau baking ya. Dan yang dibatasi atau dihindari ini ada pengolahan dengan deep fry, lalu dengan charcoal grill yang dipanggang atau dibakar ini yang di atas arang langsung. Lalu ada penggunaan minyak secara berulang dan ada makanan olahan terproses. Nah, ini yang harus dibatasi atau dihindari karena teknik-teknik pengolahan berikut atau bahan-bahan makanan berikut ini yang dibatasi atau dihindari ini dapat memicu proses inflamasi atau proses peradangan yang signifikan di dalam tubuh kita. Jadi sebisa mungkin ini dihindari. Ataupun mungkin kalau misalnya, aduh kan ibu hamil mungkin nanti ngidam ya, kayak yang ngidam junk food misal gitu, ngidam misalnya kentang goreng atau burger. Nah, ini bisa disiasati dengan penambahan yang tadi sebagai bahan makanan yang sebagai vitamin dan mineral tadi untuk membantu menekan proses peradangannya. Ini mungkin bolehlah sekali-kali ya, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Tapi dibarengin juga dengan konsumsi serat, vitamin, mineral seperti sayur dan buah ya yang cukup. Seperti itu. Lalu jangan lupa juga perhatikan kebersihan dan keamanan pangan. Nah, ini penting banget ya, PHBS, pedoman hidup bersih dan sehat. Di mana sebelum makan pasti cuci tangan. Lalu juga kalau misalnya mau
apa ya, mencoba mengonsumsi sesuatu yang berhubungan dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, ini sebisa mungkin tangan kita juga dalam kondisi bersih dan sehat. Karena ada penelitian juga menunjukkan bahwa ibu yang tidak menerapkan PHBS ini resiko patogennya juga bisa meningkat bahkan kayak lebih dari 50% seperti itu. Jadi baiknya jangan lupa, mungkin karena misalnya udah lapar banget ya, langsung gitu dikonsumsi tanpa cuci tangan dulu, itu jangan. Jadi sebisa mungkin kita harus cuci tangan dulu untuk meminimalisir pajanan atau resiko patogen yang masuk ke dalam tubuh, karena kan supaya kita juga harus bisa menekan proses peradangan-peradangan yang ada dalam tubuh kita juga. Seperti itu. Next, Kak. Baik, nah ini contoh menu yang bisa diterapkan teman-teman. Di sini ada misalnya pagi, di sini ada oatmeal plus pisang plus chia seed sama susu. Nah di sini ada sumber karbohidrat, lalu ada sumber seratnya juga, ada sumber proteinnya juga ya. Nah ini bisa nih, atau mungkin misal chia seed-nya mau diganti sama sayur, misalnya wortel rebus atau apa ya, ubi rebus, labu rebus gitu, nggak apa-apa. Nah di sini manfaatnya serat ya, ini dapat memodulasi inflamasi dan pencernaan seperti itu. Lalu di makan siang di sini ada menunya nasi merah. Nah, ini nasi merah, kenapa nasi merah? Nah, ini memang yang disarankan tuh lebih yang karbohidrat kompleks atau nasi-nasi yang berwarna. Karena nasi-nasi yang berwarna ini lebih tinggi seratnya. Lalu vitamin mineralnya juga lebih tinggi dibanding nasi yang tidak berwarna seperti nasi putih. Ya. Lalu tumis bayam. Nah, ini kan teknik pengolahannya juga kayak yang dikukus, ditumis ya. Nah, di sini manfaatnya ada omega 3 plus antioksidannya. Lalu dimakan malam misalnya ada sup ayam sayur, isinya ada wortel, kentang, brokoli, dan tahu kukus. Nah, di sini ada sumber karbonya ya, ada kentangnya, lalu ada proteinnya tahu sama ayam, dan jangan lupa untuk mencukupi juga kebutuhan sayur dan buahnya. Nah, di sini sayurnya ada wortel sama brokoli. Seperti itu. Oke, next Kak. Baik, kesimpulannya, nah di sini adanya proses inflamasi dan imunitas dan infeksi ini juga saling berkaitan ya, nah teman-teman, karena memang kondisi kehamilan ini adalah sesuatu hal yang apalagi di awal kehamilan gitu, bagi tubuh ini adalah sesuatu hal yang baru gitu. Tubuh perlu adaptasi dan si tubuh ini mengira mungkin bahwa awalnya nih, oh ada benda asing nih, padahal kan itu kan memang calon janin ya. Jadi sebisa mungkin si respon imun ini kita bantu untuk bisa lebih apa ya, tidak berlebihan gitu. Dan yang pastinya juga dengan salah satunya treatmentnya dengan diet antiinflamasi. Nah, lalu di sini penerapan sederhana dapat dilakukan sehari-hari dengan melakukan pedoman gizi seimbang seperti itu. Jadi memang untuk ibu hamil kan lebih disarankan diet TKTP ya, tinggi kalori, tinggi protein. Tapi jangan lupa juga untuk mencukupi kebutuhan vitamin, mineral, sama seratnya, sayur, buahnya juga. Untuk itu, untuk membantu selain membantu ini ya proses perkembangan dan pertumbuhan janin dari protein sama kalorinya, energinya, tapi juga dibantu juga menekan proses peradangannya dengan asupan makanan sumber vitamin, mineral, sama seratnya juga. Lalu juga pastinya harapannya juga bisa makan dengan aman, ya tadi dengan menerapkan PHBS, sebelum makan cuci tangan, lalu makan dengan mindful, dan sesuai dengan kebutuhan pastinya. Seperti itu. Ya, next Kak. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Selebihnya kita diskusi ya. Nanti kalau bisa memang ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand terlebih dahulu. Nanti bisa dibantu sama Kak Ervina, ataupun bisa
melalui kolom chat. Nanti juga bisa dibantu dengan Kak Ervina juga. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Septi atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan juga aplikatif ya, yang bisa kita aplikasikan sehari-hari. Jadi kita bisa tahu nih kalau misalnya ternyata infeksi kehamilan ini bisa dicegah dan juga diatasi dengan diet antiinflamasi, yang mana diet antiinflamasi ini ternyata mengonsumsi makanan-makanan yang kaya akan vitamin, mineral, serat, lemak sehat, dan juga antioksidan yang mana banyak terdapat di buah dan sayur, dan juga penerapannya itu juga bisa dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan tetap melakukan gizi seimbang. Nah, semoga teman-teman yang udah mendengarkan bisa memahami dan juga mengaplikasikan gitu ya materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Septi. Nanti materi ini akan kita bagikan materinya melalui grup WhatsApp. Nah, selanjutnya kita akan masuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Jadi peserta bisa dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya baik melalui kolom chat maupun dengan fitur raise hand. Baik, apakah dari peserta sudah ada yang ingin ditanyakan? Bisa melalui kolom chat dan juga raise hand nih. Jangan lupa kalau kita ada peserta teraktif nih yang bisa dilihat dari keaktifan peserta dalam bertanya. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari Kak Shirley Permata. Mungkin aku izin bacakan aja ya pertanyaannya. Kak izin bertanya, ada gak sih makanan yang dianggap antiinflamasi, tapi ternyata pas hamil itu perlu dibatasi? Mungkin dari Kak Septi, boleh dipersilakan untuk menjawab. Baik, ada yang dianggap antiinflamasi tapi ternyata pas hamil perlu dibatasi. Baik, terima kasih Kak Shirley atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Jadi untuk ada makanan yang dibatasi atau enggak ini untuk ibu-ibu hamil ini balik lagi tergantung dengan kondisi kehamilannya masing-masing. Karena kan kalau kita ngomongin antiinflamasi ini kan sebenarnya secara in general itu bisa ya, bisa nggak ada pembatasan seperti itu, tidak ada pembatasan untuk sayuran-sayuran tertentu atau buah-buahan tertentu, kecuali misal kondisi kehamilannya dengan komplikasi kayak misalnya kondisi kehamilan dengan asam urat atau misalnya kondisi kehamilan dengan apa ya, ibunya misalnya alergi terhadap beberapa jenis sayur sama buah, itu tentu perlu adanya pembatasan. Tapi untuk secara umum dan tidak selama tidak ada komplikasi itu untuk apa namanya penggunaan atau konsumsi sayur dan buahnya itu tidak ada yang perlu dibatasi. Baik, terima kasih Kak Septi atas jawabannya. Dari Kak Shirley, apakah sudah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, sudah terjawab dari Kak Shirley. Selanjutnya boleh dipersilakan Kak Triyoga Ganjar. Baik, sebelumnya kedengar nggak, Pak? Terdengar, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyoga. Izin bertanya, Kak, diet antiinflamasi dapat membantu tubuh pulih lebih cepat, nutrisi yang baik mendukung kerja sistem imun. Namun diet ini hanya sebagai pendukung, bukan pengganti pengobatan. Pertanyaannya,
yaitu apakah diet anti-inflamasi dapat membantu pemulihan saat ibu hamil mengalami infeksi ringan? Baik, izin menjawab ya Kak ya. Ya, terima kasih Kak Triyoga atas pertanyaannya. Jadi, jika ibu hamil terdapat atau adanya infeksi atau peradangan ringan, ini memang untuk makanan ini bisa membantu untuk mungkin kalau misalnya untuk gejala atau gejalanya mungkin ya, untuk gejalanya mungkin tidak yang terlalu signifikan, Kak. Tapi untuk, supaya apa ya, tidak memperparah gejala yang timbul, ini memang, diharapkan makanan antiinflamasi ini seperti sayur buah ya, vitamin, mineral, serat, ini bisa dikonsumsi supaya, tidak memperparah gejala yang, tengah terjadi. Ini bukan berarti menghilangkan gejala secara keseluruhan ya, Kak, ya, tapi membantu untuk meringankan, gejala yang timbul, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Septi dari Kak Triyoga. Bagaimana Kak? Apakah sudah cukup menjawab atau ada yang ingin dikonfirmasi kembali? Siap, udah jelas. Baik, terima kasih Kak Triyoga atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan yang masuk kembali dari Kak Arsenius. Ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu adalah bagaimana kekurangan zat gizi tertentu dapat meningkatkan risiko infeksi selama kehamilan dan juga tanda dan gejala apa nih yang perlu diwaspadai sebagai indikasi infeksi selama kehamilan. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu oleh Kak Septi. Baik, izin menjawab ya. Terima kasih Kak Arsenius untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kekurangan zat gizi tertentu dapat meningkatkan resiko infeksi selama kehamilan? Jadi memang ini ada ininya ya, patofisiologinya ya. Tapi untuk, apa namanya, kalau misalnya nih, kan kalau untuk misalnya gizi seimbang, saat kita konsumsi gizi seimbang ini kan ada protein, karbohidrat, sama vitamin, mineral, sama serat. Nah, misal kita tidak konsumsi vitamin, mineral, sama serat. Nah, ini kan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya konstipasi. Selain mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang infeksi ya atau proses peradangan di dalam tubuh, mungkin kita gejala yang timbul dulu misalnya kayak misalnya nggak konsumsi sayur buah deh, yang terjadi mungkin konstipasi atau mungkin sulit BAB pada ibu hamil. Nah, saat terjadinya konstipasi itu, ini mungkin yang kan proses inflamasi dalam tubuh itu kan akan terus ada ya Kak ya, tapi memang kadarnya mungkin eh, apa ya, yang ada yang bisa ditoleransi oleh tubuh sama ada yang nggak bisa ditoleransi oleh tubuh. Jadi muncul gejala itu. Nah, misalnya nggak konsumsi serat nih atau nggak konsumsi sayur buah, terjadi konstipasi. Nah, saat terjadinya konstipasi ini, itu kan berarti adanya sebuah gejala yang mungkin ngebuat ngebuat tubuh tuh jadi apa ya, nggak enak gitu. Nah, dari situ kan pasti muncul kalau misalnya kondisi tubuh nggak enak, terus udah ada konstipasi, otomatis kan stres oksidatif di dalam tubuh itu meningkat. Nah, itu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya peradangan. Bahkan ya tadi ya kayak dari sebatas dari kayak yang konstipasi gitu, itu bisa meningkatkan resiko peradangan di dalam tubuh kita seperti itu. Lalu tanda dan gejala apa yang perlu diwaspadai sebagai indikasi infeksi selama kehamilan? Nah, memang kalau misalnya sebagai indikasi infeksi ini agak sulit ya Kak ya kalau misalnya kita apa ya kita rasakan gitu. Misal kecuali kalau misalnya memang ada pemeriksaan laboratorium itu pasti bisa langsung terdiagnosa atau eh, apa ya bisa ketahuan oh ini sedang ada proses peradangan yang berlebih nih dalam tubuh kita karena leukositnya atau sel darah putihnya ini tinggi banget seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sebatas misalnya tubuh kita ini Kak kayak
apa ya, kayak tadi ya konstipasi, lalu diare, gejala-gejala yang nggak enak gitu, gejala-gejala yang timbul dalam tubuh kita. Nah, itu otomatis pasti akan meningkatkan proses peradangan dalam tubuh kita. Itu sih, Kak. Gimana, Kak Arsenius, apakah terjawab? Baik, terima kasih Kak Septi atas jawabannya dan juga Kak Arsenius atas pertanyaannya. Karena sudah terjawab, kita berlanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih dari Kak Monica Agnesya. Selamat pagi Kak, saya Monica Agnesya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah bagi yang belum menikah, kapan waktu terbaik untuk mulai menerapkan diet antiinflamasi? Apakah ada manfaat yang signifikan dari memulai diet ini jauh sebelum masa kehamilan yang direncanakan, misalnya 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya untuk mengoptimalkan kesehatan reproduksi dan juga imunitas tubuh secara umum. Jadi dapat mengurangi risiko komplikasi di masa depan. Mungkin kita jawab dari satu pertanyaan dulu ya, baru nanti kita lanjut ke pertanyaan kamu yang kedua. Boleh Kak Septi? Baik, wah, izin menjawab ya Kak Monica, terima kasih atas pertanyaannya. Kapan waktu terbaik untuk mulai menerapkan diet antiinflamasi? Mulai dari saat ini, mulai dari sekarang. Apakah ada manfaat signifikan? Yap, betul banget Kak, karena juga kan tubuh ini juga perlu proses ya Kak ya, untuk bisa merecovery semuanya gitu. Misal yang tadinya mungkin kita nggak suka makan sayur sama buah, kita lebih condong ke western diet kayak misalnya konsumsi tinggi lemak jenuh tanpa diimbangi oleh sayuran dan buah-buahan, otomatis kan peradangan dalam tubuh kita itu tinggi seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya di awal-awal kayak yang oh nggak merasakan gejala apa-apa, uh, tapi itu akan tetap ada gitu dalam tubuh kita. Nah, baiknya mulai dari sekarang sebelum apa namanya menikah, misalnya kalau misalnya memang belum menikah, karena tubuh itu juga perlu recovery ya kak ya, recovery juga. Dan pastinya untuk menjalani diet juga, misal nih, oke mulai dari sekarang sebelum menikah, konsumsi sayur, buah, untuk apa ya, untuk, diet sebagai diet antiinflamasi. Tapi nanti, setahun kemudian enggak gitu. Nah, itu juga harus konsisten ya, Kak, ya. Jadi, harapannya juga bisa terus karena juga, tubuh itu apalagi kalau intervensinya dari makanan ya, Kak, ya, itu memerlukan waktu yang dibilang cukup lama. Kalau misalnya obat-obatan kan kalau misalnya kita makan, kita konsumsi itu bisa langsung ada efeknya. Tapi kan kalau makanan ini kan perlu waktu. Jadi harapannya memang kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk diet juga, itu juga harus konsisten ke depannya. Seperti itu. Dan sehingga ya pastinya dapat mengurangi resiko komplikasi. Jadi mungkin kan kalau yang pas di awal kita misalnya sebelum menikah, kita mencoba untuk memperbaiki pola makan. Kita konsumsi dengan makanan gizi seimbang selain apa namanya ada makanan pokok, protein, tapi juga ada konsumsi sayuran gitu. Itu kan juga dapat merecovery tubuh kita sehingga nanti tubuh kita bisa lebih siap untuk bisa apa ya melakukan tugasnya. Mungkin kalau misalnya di sistem reproduksi nanti kakak akan hamil, akan melahirkan seperti itu. Dan tubuh lebih siap untuk itu sehingga outcome-nya ini bisa lebih apa ya, lebih baik seperti itu. Mungkin itu Kak Monica. Apakah Baik, sudah kalau jelas? untuk ya, baik terima kasih Kak Septi. Untuk yang pertanyaan kedua kita lanjut aja kali ya. Oh, baik. Tentang prinsip-prinsip dasar nih. Apakah prinsip-prinsip dasar diet antiinflamasi yang dibahas seperti pemilihan jenis makanan yang spesifik atau pola makan tertentu ini juga bisa bermanfaat nih untuk kesehatan jangka panjang bagi wanita yang belum menikah?
Apakah diet ini bisa membantu mencegah kondisi peradangan kronis lainnya atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari? Boleh Kak Septi? Baik, terima kasih Kak. Izin menjawab ya. Untuk prinsip dasar-dasar diet antiinflamasi sendiri ini pastinya akan bermanfaat untuk jangka panjang. Tapi dengan catatan, diet yang kita jalani ini juga harus konsisten. Jadi, karena balik lagi ya teman-teman, kalau misalnya diet itu kan sesuatu hal yang outcome-nya itu perlu proses gitu dan kita menjalaninya juga harus sustain, harus apa ya, jadi nggak bisa bolong-bolong juga gitu, jadi harus berkelanjutan. Dan pastinya saat pola makan sudah baik, terus juga apa namanya kondisi tubuh juga sudah terrecovery, ya harapannya nanti ke depannya selain meningkatkan sistem imun, ini juga pasti ada outcome-outcome lainnya karena balik lagi tubuh kita, organ kita ini kan saling berkaitan ya teman-teman. Jadi saat sistem kekebalan tubuh oke, nanti misalnya di sistem organ reproduksi juga pasti oke gitu. Dan kalau sistem organ reproduksi kan tujuannya memang bisa apa ya kesuburannya juga meningkat gitu kan. Nah itu bisa outcome-nya bisa baik seperti itu. Lalu selain selain dari apa namanya fertilitas, tapi juga misal dari kondisi apa ya pencernaan gitu. Jadi pencernaan kita menjadi lebih baik juga. Lalu juga misal dari sistem ada di sistem apa ya pernafasan seperti itu juga lebih baik juga gitu. Jadi saat pola makan kita udah baik, kita menjalaninya dengan berkelanjutan, dengan konsisten, pastinya itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita yang secara keseluruhan itu akan mempengaruhi segala aspek yang ada dalam tubuh kita. Nggak cuma fertilitas, tapi juga apa namanya saluran pencernaan, lalu saluran pernafasan juga. Karena tubuh kita saling berkaitan ya, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Septi atas jawabannya dari Kak Monika. Bagaimana Kak untuk jawaban dari Kak Septi? Izin bertanya, Kak. Baik, karena dari Kak Monika sudah terjawab ya. Mungkin selanjutnya kita ke penanya berikutnya. Sudah Saya raise mau juga. bertanya, Kak. Ya, kita urut dulu ya. Kita dari yang pertama dulu dari Kak Reza, kemudian nanti ke Kak Leli, kemudian ke Kak Kena ya. Boleh dari Kak Reza terlebih dahulu untuk pertanyaannya, silakan disampaikan. Oke, baik. Pagi, Kak. Saya ada 2 pertanyaan untuk kakak narasumber. Yang pertama gini, Kak. Di tengah gempuran industri pangan yang masif saat ini kan kita banyak tahu bahwa ada produk ini mencantumkan label nutrisi tertentu namun sebenarnya mengandung zat aditif pemicu peradangan ya, Kak. Nah, menurut Kakak bagaimana strategi praktis bagi para ibu hamil ini untuk mampu melakukan kurasi mandiri terhadap bahan pangan agar tidak terjebak dalam konsumsi berlebihan makanan yang terlihat sehat tetapi justru memperburuk kondisi infeksi melalui peningkatan kadar gula darah dan stres oksidatif dalam sel. Lalu yang kedua, kan kita tahu Kak tantangan terbesar dalam menjaga pola makan untuk ibu hamil kan fluktuasi hormon yang sangat dinamis ya. Nah, menurut Kakak bagaimana cara menyelaraskan jenis makanan antiinflamasi dengan kondisi psikologis ibu agar diet ini tidak justru menimbulkan beban stres baru yang kita ketahui bahwa kenaikan hormon kortisol akibat stres juga menjadi salah satu pemicu utama kegagalan respon imun dalam mengatasi infeksi selama masa kehamilan. Itu pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya Kak Reza. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk makan makanan kemasan ya Kak ya, yang pasti ada tambahan pangannya. Dan gimana strategi praktis untuk ibu hamil bisa konsumsi itu ya.
Baik, jadi memang nggak bisa dipungkiri pasti ada ya, dan pasti juga kita ada konsumsi itu. Tapi kita bisa siasati yang pertama dengan cara baca informasi label gizi, terutama zat-zat gizi yang sangat mempengaruhi uh, modulator imun seperti gula dan lemak dan natrium. Nah, kita bisa baca informasi nilai gizi yang ada di kemasan tersebut. Dan kalau misalnya kalau gula nih, untuk gula, alangkah baiknya kalau di dalam satu sajian kemasan ini kurang dari 10 gram untuk gula. Lalu untuk natrium juga sama, kurang lebih 15-an gram ya, 15 miligram, 15 sampai 20 miligram. Dan untuk lemak, ini sebenarnya kalau lemak tuh nggak yang terlalu signifikan, yang paling utama ini gula sama garam, karena ini sebagai modulator inflamasi di dalam tubuh. Jadi kita bisa baca label pangan dan sebisa mungkin menghindari bahan-bahan makanan atau kemasan-kemasan pangan yang tinggi gula sama garamnya, apalagi yang lebih dari 10 gram atau 10 miligram dalam satu sajian, seperti itu. Lalu tadi yang kedua itu, mohon izin Kak, mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaan saya yang kedua itu kan gini Kak, seringkali kan tantangan terbesar dalam menjaga pola makan ibu hamil kan fluktuasi hormon yang sangat dinamis ya. Nah, menurut Kakak bagaimana cara menyelaraskan jenis makanan antiinflamasi dengan kondisi psikologis ibu agar diet ini tidak menambah beban stres Kak? Terutama kan kita tahu kalau ibu hamil itu kan jangan sampai stres ya. Nah, Ya. itu bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Kak Reza. Untuk itu, nah ini perlu kolaborasi sih, terutama sama suaminya ya. Sama suaminya sebagai support system utama. Dan untuk diet sebenarnya sih nggak ada yang terlalu ketat-ketat banget. Dulu saya pernah punya pasien Kak, lagi hamil dan memang dengan komplikasi. Dan sebenarnya yang menjadi stres itu bukan karena adanya komplikasi, karena kan kalau pada saat itu pasien saya mikir, oh bisa ditanggulangi sama obat. Tapi yang malah yang buat stres banget itu dietnya atau pola makannya gitu. Nah sebenarnya untuk pola makan itu bisa dibuat enjoy, asalkan memang tahu kebutuhan perharinya berapa. Ini sebenarnya perlu konsultasi dengan ahli gizi lebih lanjut, tapi secara umum yang penting untuk dietnya ini, untuk pola makan terutama ya, batasi gula, garam, sama lemak. Seperti itu. Itu yang paling utama. Selebihnya oke, nggak apa-apa kalau misalnya tiba-tiba pengen makanan-makanan kemasan gitu, is okay, nggak apa-apa. Misalnya yang tadi nih, gula, garam, lemak, kalau dalam satu kemasan nih misal, itu tidak boleh lebih dari 10 sampai 15 miligram atau gram per satu sajian, seperti itu. Dan yang kedua itu kita bisa siasati, misalnya nih sekali-kali pengen makan burger, atau misalnya sekali-kali pengen makan yang manis-manis gitu, itu nggak apa-apa. Misalnya pengen makan yang gurih-gurih gitu nggak apa-apa sekali-kali, tapi memang harus dibarengi juga dengan yang tadi ya, sayurnya, buahnya, seperti itu. Atau misal gini, dalam satu kali makan, ibunya hanya pengen makan kentang goreng gitu. Misal pengen makan kentang goreng aja. Gak apa-apa, tapi balik lagi, prinsip utamanya kan memang harus gizi seimbang. Sebisa mungkin dibuat dengan lebih gizi seimbang. Misalnya kentang goreng sama misalnya selada, daun selada, atau misalnya sayur-sayuran yang disuka gitu, itu bisa. Misalnya kentang goreng, misalnya sayuran disuka bayam sama tumis bayam, atau tambahannya misalnya telur dadar, oke, itu nggak apa-apa. Jadi nanti bisa disesuaikan sama kemauan ibunya juga. Dan kalau misalnya memang ya sekali-kali pengen itu nggak apa-apa, tapi ya balik lagi dalam satu kali sajian
harus seimbang. Jadi harapannya saat makan selain misalnya pengen apa ya tadi pengen kentang goreng tapi juga harus ada bahan-bahan makanan lainnya seperti itu. Karena kan supaya tidak apa ya tidak defisiensi salah satu zat gizi juga seperti itu dan pastinya support dari lingkungan terdekat terutama mungkin suami gitu kan untuk terus support istrinya untuk bisa makan dengan apa namanya gizi seimbang terutama mungkin yang dikeluhkan juga mual gitu ya, mual, ada muntah gitu. Jadi nggak bisa mengonsumsi salah satu bahan makanan yang penting. Misalnya setiap makan atau setiap makan sayur muntah, setiap makan sayur mual gitu. Jadi nggak bisa konsumsi. Coba bisa disiasati dengan dimodifikasi menunya. Jadi misalnya yang awalnya bentuk sayuran utuh bisa dibuat apa ya misalnya nugget homemade gitu yang ada di dalamnya tuh udah ada sayur, udah ada apa namanya tepungnya karbohidrat dan ada proteinnya. Seperti itu. Itu apakah menjawab Kak Reza? Ya, cukup menjawab sih Kak, terutama kan untuk yang pertanyaan saya nomor satu ini kan karena saya juga cukup sering ya Kak melihat, ya tidak hanya di supermarket tetapi juga di restoran itu di 2 tempat itu saya juga sering melihat ada beberapa memang, ibu hamil yang, saya sendiri juga bergidik ngeri, "Wih ini kok, makannya di apa istilahnya kalau orang Surabaya bilang itu di-lost-kan aja udah nggak kayak nggak ada barrier-nya itu ini mau makan apa." Jadi saya kira ini kok, sedemikian apa ya, bernafsu sekali untuk konsumsi makanan yang kayak gitu. Jadi ya coba saya tanyakan ke Kak Septi selaku expert di bidang gizi ini ya. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Ya. Dan kan kalau misalnya bahan apa ya makan makanan kemasan di Indonesia sendiri mungkin nggak banyak ya Kak ya yang kayak ada label apa ya label yang hijau itu Iya lebih label hijau itu. hijau. Heeh. Nah, itu bisa jadi alternatif kalau misalnya memang pengen makan makanan kemasan itu bisa dipilih makan makanan kemasan yang ada label itunya ya, label apa namanya? Pilihan lebih baiknya. Seperti itu. Itu bisa jadi salah satu alternatif dan memang harus apa ya, Kak ya, kalau untuk berdiet itu memang harus ada komitmen yang besar sih eee, dalam diri kita seperti itu dan karena mungkin makanan juga nggak bisa yang langsung muncul efeknya gitu, jadi memang perlu ya itu ya, Kak, ya, perlu dukungan lebih juga untuk bisa, ngebantu ibu hamil terutama untuk, me-manage makannya, mengarahkan makannya baiknya seperti apa. Ya. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Septi atas jawabannya dan juga Kak Reza atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya nih, yaitu dari Kak Leli Eliska. Boleh Kak disampaikan pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih atas di UII Yogyakarta. Izin bertanya ya, Kak. Diet anti-inflamasi Mohon maaf Kak Leli Eliska untuk sepertinya sinyalnya sedang terkendala ya, suaranya sepertinya putus-putus. halo? Ya, sudah terdengar Kak. Oke, saya ulangin ya, Mbak. Ya. Oke, pertanyaan saya, diet anti-inflamasi Mungkin bisa diketik di kolom chat aja ya Kak ya, supaya bisa tersampaikan pertanyaannya. tapi ini saya nggak ketemu kolom chatnya, Mbak. Kolom chatnya ada bisa diklik di obrolan publik. Di layar HP saya nggak ada, Kak. Atau boleh saya sampaikan lewat admin di WhatsApp?
Tapi sekarang sebenarnya suaranya sudah jelas sih, cuman tadi pas disampaikan pertanyaannya sempat terputus. Mungkin boleh disampaikan ulang? Oke, baik. Saya sampaikan ya, Mbak. Pertanyaan saya, diet antiinflamasi Baik, Kak Leli, apabila masih terkendala terkait jaringan, mungkin boleh disampaikan melalui WA admin ya untuk pertanyaannya. Oh ya, baik, Mbak. Di sini saya mau mengutip. Sudah saya Baik, sampaikan lewat WA, Mbak. baik, terima kasih Kak Leli atas pertanyaannya. Saya izin bacakan. Diet antiinflamasi sering dipromosikan sebagai pendekatan efektif untuk menekan inflamasi dan juga risiko infeksi pada kehamilan. Namun, mengingat kondisi sosial ekonomi dan juga budaya makanan, serta tingkat literasi gizi ibu hamil yang sangat beragam, sejauh mana diet ini benar-benar realistis dan juga berkelanjutan untuk diterapkan secara luas tanpa menimbulkan risiko kekurangan zat gizi esensial dan juga bagaimana peran praktisi gizi dalam menyeimbangkan idealitas ilmiah diet antiinflamasi dengan kondisi nyata ibu hamil di lapangan. Mungkin pertanyaannya saya akan juga drop di obrolan publik. Baik, kepada Kak Septi dipersilakan untuk menjawab, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya, Kak. Saya sebagai pendapat untuk pendekatan. Baik, memang ini kalau kita bicara terkait intervensi makan, memang sangat amat berpengaruh sama ini ya tingkat literasi ibu, lalu juga faktor sosioekonomi juga, lalu juga lingkungan yang memengaruhi juga seperti itu. Dan yang paling penting yang bisa kita usahakan menurut saya adalah gimana kita bisa mengedukasi terkait diet yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing ibu hamil seperti itu. Ini menjadi apa ya? Menjadi PR juga buat saya selaku edukator juga. Apalagi peran apa ya? Peran praktisi gizi atau edukator gizi ini untuk apa ya? Mensinergikan gitu untuk menyesuaikan antara intervensi atau diet yang kita berikan apakah sesuai juga dengan kondisi pasiennya seperti itu. Dan untuk itu kita bisa yang pertama lihat juga gimana background-nya, kita sesuaikan edukasi yang kita lakukan, lalu intervensi yang kita lakukan, kita sesuaikan juga dengan kondisi apa namanya sosioekonominya, lalu kita sesuaikan juga dengan kondisi apa namanya kebutuhannya, apakah pasiennya ada alergi atau tidak, atau apakah pasiennya ada pantangan sesuatu atau tidak. Jadi itu emang baiknya memang benar-benar perlu intervensi secara mendalam di setiap individu ya Kak ya. Dan apalagi kondisi ibu hamil itu selain dipengaruhi oleh kondisi apa namanya tadi kayak lingkungan dan lain-lain, tapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam ibu hamil itu sendiri juga yang dimana karena hormonnya juga lagi naik turun seperti itu juga apa namanya katanya juga lebih overthinking juga, jadi itu juga bisa memengaruhi
intervensi atau diet yang sedang dijalani atau yang sedang kita berikan. Dan kita sebagai praktisi gizi, itu ya, balik lagi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan, yang paling penting sesuai dengan kondisi masing-masing individu ibu hamil. Dan kalau misalnya dalam kelompok yang besar, mungkin kalau misalnya untuk itu agak sulit ya Kak ya, untuk kelompok yang besar gitu. Yang paling penting adalah gimana kita bisa mengedukasi terkait pola makan yang seimbang seperti itu Kak. Karena apa? Balik lagi kalau misalnya pola makan yang seimbang ini juga bisa dapat memengaruhi respon imun yang cukup baik gitu dalam tubuh kita. Karena kan di dalam satu sajian makan itu porsinya sudah disesuaikan ya. Gitu. Jadi mungkin itu Kak yang bisa saya jawab. Apakah menjawab Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Septi atas jawabannya. Dari Kak Leli Eliska bagaimana Kak? Apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih Kak Leli atas pertanyaannya. Lalu kita lanjut ke penanya terakhir ya, yaitu dari Kak Kena Fauzi. Boleh Kak disampaikan? Mungkin ini akan jadi sesi penutup tanya jawab kita ya. Nggih, matur nuwun buat kesempatannya Kak. Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri, nama saya Kena Fauzi dari Surabaya. Saya izin bertanya beberapa pertanyaan Kak. Maaf, suara saya sudah jelas belum ya Kak? Sudah jelas Kak. Alhamdulillah. Baik, izin bertanya Kak, sejauh mana interaksi antara zat besi yang dosisnya tinggi terhadap risiko peradangan yang perlu dipertimbangkan dalam intervensi gizi ibu hamil ya Kak? Dan bagaimana peran antioksidan alami dari pangan dibandingkan suplemen untuk menekan peradangan selama kehamilan? Kemudian saya juga izin bertanya, kalau Bumil sering mengonsumsi makanan tinggi gula, ini dalam konteks sudah terlanjur mengonsumsi gorengan dalam jumlah yang cukup banyak dan makanan ultra proses, dampaknya itu apa ya Kak ke sistem imun dan peradangan yang sudah dimiliki atau punya riwayatnya peradangan? Terus apakah peradangan yang tidak terasa bisa berdampak ke janin tanpa disadari? Serta kalau infeksi sudah terjadi, apakah pola makan masih bisa membantu proses pemulihan? Dan itu dulu sekian pertanyaan dari saya. Nanti izin juga mengajukan beberapa pertanyaan lain karena kebetulan saya penasaran sekali Kak. Ini kan lagi dalam program hamil promil, jadi terima kasih banyak udah diadakan webinar ini, jadi bisa nambah insight dalam hidup saya. Baik, terima kasih Kak Kena atas pertanyaannya. Boleh dijawab Kak Septi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Kena. Masya Allah sedang program hamil, semoga dilancarkan dan sehat-sehat selalu ya Kak. Izin menjawab. Yang pertama, apakah intervensi gizi dosis tinggi dapat mempengaruhi sistem imun? Nah, di sini kalau misalnya kita bicara tentang intervensi gizi, ini yang paling sesuai atau yang tepat adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebisa mungkin intervensi gizi ini kan dalam bentuk diet ya atau pola makan. Ini yang pastinya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini apakah dapat mempengaruhi sistem imun? Ya, karena memang selain dari faktor eksternal ya, kayak misalnya senyawa oksidan dan lain-lain, tapi juga ada senyawa yang ada di dalam tubuh kita yang dapat mendukung supaya sistem imun di dalam tubuh kita ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya bisa didapat dari makanan. Dan mungkin memang untuk pengaruhnya, kalau misalnya kita bandingin sama obat, itu kurang cepat gitu. Ibaratnya kurang cepat. Nah, maka dari itu sebisa mungkin
untuk kalau intervensinya dari makanan atau dari pola makan, ini selain sesuai dengan kebutuhan kita, ini juga harus dengan berkelanjutan gitu. Komitmennya harus tinggi kalau dari makanan. Jadi itu ya harapannya bisa nanti dapat memengaruhi sistem imun kita. Dan memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa gizi seimbang yang dibarengi dengan konsumsi sayur buah yang sesuai dengan porsinya, ini bisa meningkatkan respon imun. Dan kalau misalnya respon imun kita meningkatkan, otomatis kalau misalnya ada pajanan di luar sana kayak misalnya apa ya Kak ya, polutan atau apapun yang dapat memengaruhi tubuh kita sehingga muncul gejala, ini bisa diminimalisir sama sistem imun yang udah kuat, yang ibaratnya udah kuat, yang udah dikasih sumber energi dari makanan. Jadi makanan yang sesuai kebutuhan dan makanannya juga tidak apa ya, tidak tidak hanya dari segi kuantiti aja, tapi juga dari segi kualitasnya, itu bisa memengaruhi sistem imun dalam tubuh kita. Lalu, apalagi tadi ya, peran antioksidan alami dibanding suplemen. Kalau untuk antioksidan alami, memang untuk intervensi awal ya Kak ya, untuk pola makan awal memang kita disarankan untuk mengonsumsi bahan-bahan makanan alami, antioksidan alami seperti sayur dan buah. Dan kalau misalnya dibanding suplemen apakah sama? Ini cukup berbeda Kak, karena kalau misalnya suplemen itu kan apa ya namanya, dalam bentuk bisa dibilang obat-obatan ya Kak ya. Dan kalau misalnya untuk satu pil gitu misalnya itu udah bisa dapat misalnya 400 mg asam folat atau enggak misalnya dapat 500 mg vitamin C. Sementara kalau misalnya dari makanan untuk bisa memenuhi 500 mg vitamin C itu kita harus makan seberapa banyak gitu kan. Jadi sebisa mungkin yang penting untuk saat ini pola makannya gizi seimbang dulu, nggak apa-apa. Ada sayur, ada buah, ada apa namanya, protein sama makanan pokok yang pasti porsinya sesuai dengan kebutuhan, itu sudah bagus banget Kak, gitu. Kalau misalnya mau tambahin suplemen itu nggak apa-apa, karena kan kalau misalnya kondisi hamil ya Kak ya, itu kan energi zat gizi makro maupun mikro kan mengalami peningkatan ya Kak ya. Jadi kalau misalnya memang dirasa sumber-sumber bahan makanan yang kita dapat itu masih kurang, itu bisa kita dapatkan dari suplemen, itu nggak apa-apa. Dan pastinya kalau penggunaan suplemen disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu oleh dokter, karena kan nanti perlu dikaji dulu ya Kak ya, dengan gejala yang ada, lalu dengan asupan yang sudah masuk seberapa, itu baru nanti kira-kira butuh suplemen seberapa banyak untuk melengkapi gap yang masih kosong itu. Misalnya kebutuhan yang Kakak asup masih 1000 kalori atau enggak vitamin C-nya masih 100 mg nih per hari. Wah, kayaknya kalau misalnya untuk dari makan udah nggak bisa deh, udah nggak sanggup gitu. Nah, itu bisa dari suplemen. Nah, tapi itu perlu konsultasi terlebih dahulu. Gitu. Lalu kalau misalnya sudah terlanjur konsumsi tinggi gula ya Kak ya. Yang ketiga kalau misalnya sudah terlanjur konsumsi tinggi gula, dampaknya apa? Pastinya dampaknya ada yang pertama respon inflamasi atau peradangan dalam tubuh ini akan meningkat. Yang dimana yang tadi kalau misalnya respon peradangan dalam tubuh meningkat, otomatis sistem antibodi dan lain-lain ini akan akan menurun kerjanya. Dan kalau misalnya konsumsi tinggi gulanya ini dilakukan secara terus-menerus dan bahkan sampai udah ada gejala misalnya mudah lelah, mudah ngantuk gitu, misalnya baru makan sebentar udah tiba-tiba ngantuk. Nah, itu glucose spike. Jadi itu bisa dibilang kita udah lama nih makan konsumsi tinggi gula
Dan di situ kalau misalnya berlangsung secara terus-menerus, ini dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes pada masa kehamilan atau gestasional diabetik. Dan itu kalau misalnya sudah dia gestasional diabetik, ini intervensinya udah nggak dari makanan lagi, tapi bisa dari obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya emang dirasa nih tubuh kita, teman-teman kalau misalnya udah dirasa, oh kayaknya aku konsumsinya udah tinggi banget deh gulanya gitu, baru makan dikit kok udah ngantuk gitu. Terus kok makannya manis terus gitu, itu berarti itu udah alert tubuh kita untuk stop dulu makan tinggi gula, kita sudahi dulu dan kita beralih ke makan makanan yang whole food, lalu juga yang lebih rendah gulanya, lebih rendah natriumnya. Seperti itu. Mungkin itu ya Kak ya. Apakah sudah semua terjawab pertanyaannya? Masya Allah, terjawab sekali Kak. Saya jadi paham antioksidan alami itu sangat dianjurkan seperti sayur dan buah. Tapi tentu aja berbeda ya Kak juga dibandingkan sama suplemen. Apalagi pemenuhan suplemen itu biasanya lebih cepat karena ya berdasarkan tadi miligramnya itu. Dan sistem antibodi itu bakal menurun ya Kak kalau udah terlanjur mengonsumsi gula. Serta kalau berkepanjangan bisa berpotensi kena diabetes gestasional. Ini saya catat semua Kak udah. Jadi boleh tanya satu pertanyaan lagi karena saya sangat penasaran terkait hal ini. Iya, silahkan Kak. Nggih, matur nuwun. Jadi saya penasaran Kak, untuk Bumil yang punya riwayat infeksi saluran kemih dan mohon maaf keputihan berulang, itu pola makan apa ya Kak yang bisa dianjurkan untuk tidak memperparah kondisi tersebut, serta kalau sudah sering terlanjur minum antibiotik, bahkan tadi jika ada kasus khusus seperti diabetes gestasional di mana dokter pasti menganjurkan mengonsumsi obat-obatan, itu apakah ada pola makan tertentu supaya bisa membantu pemulihan usus dan imun serta tidak berpengaruh pada kesehatan janin? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kena buat pertanyaannya. Izin menjawab, kalau misalnya memang sudah ada riwayat ya Kak ya, riwayat ISK atau keputihan yang berlebih, ini sebenarnya intervensinya itu tidak hanya dari pola makan. Dan untuk pola makannya, ini sebenarnya sih nggak ada yang harus dibatasi Kak. Yang penting gizi seimbang aja cukup. Sayur, buah yang tadi ya, protein, karbohidrat, dan untuk itu kan banyak faktornya ya Kak ya. Nggak, Iya sih Kak, benar. jadi nggak hanya dari makanan, untuk kalau misalnya udah ada riwayat atau terdiagnosa ISK, lalu keputihan yang berlebih ini tidak hanya dari makanan, tapi juga dari faktor eksternal. Seperti itu, seperti kayak apa ya, faktor eksternal lain gitu. Jadi kayak misalnya bagaimana kebersihannya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk dari makanan sendiri, kalau misalnya bisa nggak sih untuk memperingan gejala tersebut? Eh, nggak bisa yang selangsung itu, tapi kita bisa ngebantu sistem imun untuk merecovery itu, Kak. Jadi misal pada saat kita kondisi itu kan kalau kondisi ISK, kondisi keputihan berlebih itu kan itu udah pasti dalam tubuh kita itu peradangannya berlebih ya Kak ya, sehingga muncul gejala tersebut. Sehingga kalau misalnya yang bisa kita lakukan nih kalau dari segi gizi, intervensi makannya, ini kita bisa lakukan dengan makan pola gizi seimbang aja cukup, yang pasti dengan teknik pengolahan yang disarankan yang tadi ya Kak ya, untuk meminimalkan deep fry, lalu makanan ultra proses, itu harapannya untuk bisa membantu recovery tubuh yang sedang melawan bakteri-bakteri itu gitu. Yang apa namanya, ngebantu tubuh untuk melawan bakteri-bakteri itu sehingga membantu untuk recovery atau perbaikan dari gejala yang ada gitu. Jadi makanan mungkin hanya sebatas itu Kak. Dan harapannya juga konsumsinya nggak yang misalnya nih dimakan harian, makan pagi
oke, makan siang oke, tapi makan malamnya enggak, tapi harapannya bisa konsisten seperti itu. Dan untuk Zina tadi apakah ada yang belum terjawab ya pertanyaannya? Oh, itu Kak, terkait yang kalau kita itu udah telanjur konsumsi obat, maksudnya udah telanjur di fase kita harus minum antibiotik, obat karena kita terkena diabetes gestasional atau penyakit penyakit koroner lainnya, itu gimana ya Kak tipsnya supaya nggak berpengaruh terhadap janin? Serta apakah perlu harus over nutrition supaya bayi atau janin yang dikandung nggak mengalami kelahiran prematur, gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Jadi untuk kalau misalnya memang sudah konsumsi antibiotik, lalu konsumsi obat-obatan tertentu karena memang sudah terdiagnosa atau memiliki riwayat penyakit tertentu, itu untuk intervensi dari makanannya ya Kak ya, untuk pola makannya memang disarankan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nggak perlu overnutrition, tapi yang sesuai dengan kebutuhan. Ini perlu perhitungan dan lain-lain. Tapi secara umum gizi seimbang ini udah oke banget loh Kak, pilihan yang terbaik. Jadi yang penting dalam satu sajian makan itu ada makanan pokok, sumber karbohidrat, protein sebagai zat pembangun, lauk-lauknya ya. Lalu ada buah sama sayur sebagai vitamin, mineral, seratnya sebagai zat pengatur. Itu aja udah cukup untuk ngebantu tubuh kita dalam proses recovery seperti itu. Karena memang kalau misalnya untuk yang sudah konsumsi obat itu kan memang nggak dapat dihindari ya Kak ya, memang wajib untuk minum obat gitu supaya gejalanya ringan ataupun nggak muncul komplikasi penyakit lainnya ke depannya. Itu nggak apa-apa obat-obatannya dilanjut sesuai dengan arahan dokter, tapi untuk dari segi makanannya konsisten juga nih untuk melakukan atau mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Karena saat tubuh kita sudah terdiagnosa atau sudah memiliki riwayat penyakit, misalnya sudah terdiagnosa tadi ya diabetes gestasional, lalu penyakit yang memerlukan obat-obatan antibiotik terus selama kehamilan gitu, itu tubuh tuh butuh butuh sumber energi, sumber bahan bakar supaya bisa melawan itu semua. Dan nggak cuma satu jenis bahan makanan aja ya Kak ya, kayak tadi misalnya diet anti-inflamasi itu kan memang lebih ditekankan ke bahan-bahan makanan yang sumber vitamin, mineral, sama serat ya sebagai zat antioksidan. Tapi ternyata kalau misalnya sudah udah ada penyakitnya atau sudah ada komplikasinya yang tadi harus minum obat-obatan, itu kan perlu ada sumber zat-zat gizi lain selain untuk menekan peradangannya. Dari mungkin proteinnya, untuk zat pembangun sel-selnya, mungkin sudah di recovery nih udah diatur nih sama si sayur sama buah sebagai zat pengatur. Tapi juga perlu dibangunnya dengan apa? Dengan sumber-sumber bahan makanan, sumber-sumber protein seperti itu. Terus juga udah dibangun nih, terus sel-selnya perlu untuk zat energinya nih supaya badan kita mungkin nggak lemes dan lain-lain, itu juga perlu zat pembangunnya seperti karbohidrat gitu. Jadi harapannya makanan dengan pola gizi seimbangnya itu juga harus konsisten seperti itu ya Kak ya. Jadi nggak cuma obat-obatannya aja. Dan yang paling penting untuk kalau misalnya minum antibiotik itu memang disarankan untuk minum yang cukup juga ya Kak ya, sesuai kebutuhannya sehingga bisa lebih mengeluarkan zat-zat toksik yang ada di obat-obatan itu. Ya, sekian Kak. Masya Allah, noted semua informasinya Kak. Jadi buat yang udah punya riwayat ISK atau keputihan berlebih, itu nggak hanya dari pola makan ya Kak, karena itu nggak seberapa pengaruh, namun tetap harus memenuhi gizi seimbang seperti protein dan karbohidrat untuk proses pemulihan, serta konsistensi itu penting, disarankan mengonsumsi makanan yang sesuai kebutuhan, nggak perlu overnutrition. Gizi seimbang itu pilihan terbaik dalam satu sajian makanan, dan itu terdiri dari karbohidrat, protein, buah dan sayur, serta
Tidak hanya mengandalkan satu bahan makanan sebagai zat pengatur, namun juga perlu zat pembangun lainnya. Masya Allah, terima kasih banyak penjelasannya, Kak. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Baik, itu tadi terima kasih ya Kak Septi atas jawabannya dan juga Kak Kena atas pertanyaannya. Itu tadi menutup sesi tanya jawab dan juga diskusi kita pada hari ini. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi pengumuman peserta teraktif, peserta diharapkan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Kak Septi ya atas ilmunya yang telah kita bagikan tadi banyak sekali ya dan juga tanya jawabnya aktif, banyak pertanyaan yang kritis juga semoga bermanfaat ilmu yang dari Kak Septi sampaikan kepada kita semua. Kemudian untuk link presensinya akan ya. Terima kasih Kak Septi untuk link presensinya akan saya share melalui chat. Untuk pengisian presensi sekitar 2-3 menit sebelum kita masuk ke pengumuman peserta teraktif. Linknya sudah saya share di kolom chat. Silakan untuk para peserta diisi terlebih dahulu. Terima kasih. Kak Ervina, saya izin live dulu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih buat kesempatannya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Kak Septi atas kasih waktunya dan juga juga atas ilmu waktunya. berharganya hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Septi, terima kasih banyak. Baik, karena sudah 3 menit berlalu, selanjutnya kita tiba di saat yang mungkin ditunggu-tunggu sama para peserta sekalian nih, yaitu pengumuman peserta teraktif pada
kegiatan Bisik Gizi 15 hari ini. Nah, untuk peserta teraktif ini hanya ada 1 orang, jadi buat teman-teman yang belum terpilih menjadi peserta teraktif di Bisik Gizi 15 ini jangan berkecil hati karena kita akan ada bisik gizi selanjutnya. Jadi peserta yang lain bisa dapat banyak kesempatan di bisik gizi yang lain. Kemudian saya akan langsung aja mengumumkan siapa peserta teraktifnya. Oke, selamat kepada Kak Reza Hashim Zakariansyah sebagai peserta teraktif dalam acara Bisik Gizi 15. Semoga nanti hadiah yang kami berikan itu dapat bermanfaat. Nantinya juga kami akan menghubungi Kak Reza ya untuk reward-nya. Dan untuk peserta yang belum mendapatkan menjadi peserta teraktif pada hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah aktif peserta yang lain menyampaikan pertanyaannya dan juga keingintahuan dan juga antusiasnya kepada topik kita pada hari ini. Mungkin sebelumnya dari Kak Reza ada yang sampaikan sepatah dua kata dulu nih. Ya, kalau suaraku terdengar jelas ya, Kak? Terdengar, Kak. Oke, ya baik. Terima kasih banyak Kak atas saya ditetapkan sebagai peserta teraktif ya. Tentunya kan saya juga bergabung dengan webinar ini karena terlepas dari pengalaman saya yang pernah magang dan ngurusin ibu hamil juga ya. Jadi saya rasa dengan sekarang teknologi yang semakin juga canggih, terus kehidupan sosial masyarakat makin dinamis, maka kita sebagai generasi muda, khususnya saya, perlu untuk nggak ada salahnya kok kita belajar tentang bagaimana sih cara merawat ibu hamil, do and don'ts-nya itu gimana. Ya, kira-kira itu aja sih Kak, dari saya. Terima kasih. Kak, masih di mute Kak. Baik, kemudian itu tadi merupakan menjadi sesi terakhir ya dari webinar Bisik Gizi 15 ini. Kemudian sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, yaitu Kak Septi Nur Hidayah, SGZ, kemudian seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan Bisik Gizi 15 ini, dan juga tim penyelenggara webinar Bisik Gizi 15. Kemudian nantinya untuk materi itu akan dikirimkan melalui grup Nutri Community dan juga stay tune terus di grup Nutri Community untuk informasi-informasi lainnya. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bisa diterapkan dan juga bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian, terutama untuk ibu hamil atau yang sedang program hamil nantinya. Baik, itu tadi terakhir dari saya Ervina Aulia Roza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Bisik Gizi selanjutnya.